Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon hias tidak berduri tumbuh dekat bunga hati. Izinkan aku memperkenalkan diri, semoga bisa menyentuh hati. Halo, nama saya Pratama Rizal Fatoni dengan NIM 0701522038 ingin mempresentasikan UAS Hukum Internasional. Di sini saya ingin menjelaskan tentang multinational corporation. Multinational Corporation atau MNC juga bisa dikenal dengan perusahaan transnasional yang merupakan subjek hukum internasional yang terbatas. MNC dapat menjadi subjek hukum internasional karena dalam perkembangannya MNC harus berhadapan dengan negara tertentu dalam penyelesaian sengketa internasional atau kasus-kasus lainnya. Biasanya MNC berhadapan dengan negara tertentu berkaitan dengan sengketa investasi, berkaitan dengan kebijakan dalam negeri yang memberikan efek negatif kepada MNC tersebut. Dalam perkembangannya, ternyata perusahaan transnasional juga dapat dituntut dalam kasus-kasus pelanggaran lingkungan dan pelanggaran HAM berat. Pengakuan atas MNC atau sebagai subjek hukum internasional terbatas ada tindakan indisnya yang melewati batas-batas negara. Selain itu, seringkali MNC harus berhadapan dengan negara dalam konteks hukum private jika terjadi sengketa investasi asing. Pada suatu negara, harapannya adalah negara di mana tempat investasi berlangsung tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan MNC sebagai institusi bisnis. Seringkali dengan dalih kepentingan dalam negeri atau suatu negara, MNC seringkali mendapatkan kerugian yang bersifat material. Keberadaan MNC sebagai subjek hukum yang bersifat lintas negara harus dijamin agar memiliki kesamaan hak jika terjadi sengketa yang harus berhadapan dengan negara sebagai hukum internasional yang mutlak. Berdasarkan hal tersebut, di atas menjelaskan bahwa hanya negara yang memiliki subjek hukum internasional yang mutlak berdasarkan sejarah dan perkembangan hukum internasional sampai saat ini. Sedangkan keberadaan subjek hukum internasional lainnya bersifat terbatas, tergantung pada kapasitas pendirian serta hak dan kewajiban yang melekat atasnya. Oleh karena itu, dalam konteks publik, keberadaan negara sebagai subjek hukum internasional tidak dapat disamakan dengan subjek hukum internasional lainnya. Namun demikian, dalam konteks private, keberadaan negara sejajar dengan subjek hukum internasional lainnya seperti halnya MNC. Pengertian subjek hukum internasional. Pengertian subjek hukum internasional menurut Dixon, subjek hukum internasional merupakan badan atau entitas yang mampu untuk memiliki kemampuan yang melaksanakan hak serta kewajiban berdasarkan hukum internasional. Terdapat 7 macam subjek hukum internasional. Yang pertama ada negara, yang kedua adalah tahta suci, yang ketiga adalah palang merah internasional, yang keempat adalah organisasi internasional, yang kelima orang perorangan, yang keenam adalah organisasi pembebasan bangsa, dan ketujuh adalah multinational corporation. Dan di PPT ini saya akan mengambil kasus Microsoft yang melanggar embargo ke Rusia dan Microsoft terkena denda 44,7 miliar rupiah. Jadi awal mulanya kejadian kasus ini adalah karena menjual software ke entitas atau individu yang terkena sanksi di Kuba, Iran dan Suriah dan serta Rusia dari tahun 2012 hingga tahun 2019. US Department of the Treasury atau Kementerian Keuangan AS menyebut mayoritas pelanggaran tersebut melibatkan entitas atau individu Rusia yang berada di kawasan Republik Otonom Crimea. Akibatnya, Microsoft harus membayar denda sebesar 2,98 juta US dollar Office of Foreign Asset Control atau OFAC milik Kementerian Keuangan Amerika Serikat dan sebesar 347.631 US dollar ke Kementerian Perdagangan. Pelanggaran ini menurut OFAC dilakukan oleh Microsoft Finlandia, dan Microsoft Rusia karena gagal memantau perusahaan yang membeli software dan layanan buatan mereka melalui pihak ketiga. Jadi pada dasarnya Microsoft menjual software dan layanan ke perusahaan yang tidak terkena embargo, dan barulah dari perusahaan yang tidak terkena embargo tersebut menjual ke perusahaan atau entitas yang akhirnya yang terkena embargo. Sementara itu, ada juga pegawai Microsoft Rusia yang diduga dengan sengaja mengakali uji kelayakan serta seharusnya dilakukan Microsoft ke perusahaan-perusahaan yang membeli produknya. Demikian dikutip dari Detik.net The First Min. Salah satu contohnya adalah perusahaan infrastruktur minyak dari gas Rusia yang sebenarnya sudah ketahuan dan ditolak sebagai pembeli oleh Microsoft, namun kemudian bisa tetap membeli produk Microsoft karena ada pegawai Microsoft Rusia yang mengakalinya dengan menggunakan nama samaran dari anak perusahaan tersebut. Pegawai yang dimaksud kemudian dipecat oleh Microsoft. Pelanggaran ini dan lebih dari 1.300 kasus dilaporkan telah terjadi antara periode Juli 2012 hingga April 2019. Selama waktu itu, Microsoft diduga telah menjual lisensi perangkat lunak
lisensi perangkat lunak yang diaktifkan, dan layanan terkait dari servernya dan Amerika Serikat dan Irlandia ke Specially Designed Nationals. Dengan kata lain, perusahaan terkena denda karena menjual ke daerah yang masuk ke daftar hitam atau blacklist. Wilayah ini termasuk negara-negara seperti Kuba, Iran, Suriah, dan Rusia tentunya. Dan wilayah Crimea di Ukraina juga. Microsoft dan anak perusahaannya di Irlandia dan Rusia telah menyetujui jumlah penyelesaian senilai 2,98 juta US dollar dengan kantor pengawasan aset asing atau OFAC, Departemen Keuangan AS setelah penyelesaian Biro Industri dan Keamanan atau BIS sebelumnya sebesar USD 624.013 US dollar. Denda tidak berakhir di sana karena BIS kemudian memukul perusahaan dengan kredit 276.382 US dollar yang membuat perjanjian penyelesaian bersih melampaui 3,3 juta US dollar. Yang cukup menarik dari sini, 94% dari semua pelanggaran ini berasal dari Rusia, terhitung 1.252 dari 1.339 kasus. Sementara itu, 54 kasus berasal dari Kuba, 30 dari Iran, dan 3 di Suriah. Jadi tidak jelas apakah Microsoft telah mempertimbangkan kembali praktik bisnisnya setelah invasi ke Rusia ke Ukraina. Namun media Rusia menuduh bahwa Microsoft dan termasuk Intel juga telah melanjutkan beberapa bisnis di negara tersebut di awal tahun ini. Dan seperti saya bilang tadi, ada 3 Microsoft dari negara yang berbeda yang menjadi tersangka di kasus ini ya. Yang pertama adalah Microsoft pusatnya, yang kedua adalah Microsoft cabang di Rusia, dan yang ketiga adalah Microsoft dari cabang Irlandia. Dan ini saya akan menampilkan apa saja yang dilakukan oleh Microsoft tersebut. Microsoft secara sukarela mengungkapkan sendiri dugaan pelanggaran terhadap BIS dan OFAC bekerjasama dengan penyelidikan bersama yang dilakukan oleh kantor penegakan ekspor dan OFAC BIS dan mengambil tindakan perbaikan setelah menemukan perilaku yang dipermasalahkan yang mendahului kontrol ekspor dan sanksi yang diberlakukan sehubungan dengan perang Rusia saat ini. Yang kedua tuh Microsoft Irlandia. Microsoft Irlandia ini dia menyatakan gagal memantau perusahaan yang membeli software dan layanan buatan mereka melalui pihak ketiga. Dan terakhir ada perusahaan Microsoft Rusia, yang dimana perusahaan infrastruktur minyak dan gas asal Rusia yang sudah masih ketahuan dan ditolak sebagai pembeli oleh Microsoft, namun kemudian bisa tetap membeli produk Microsoft karena ada pegawai Microsoft Rusia yang mengakalinya dengan memakai nama samaran dari anak perusahaan tersebut. Latar belakangnya kasus ini yaitu pada 7 kesempatan antara 28 Desember 2016 hingga 22 Desember 2017, karyawan Microsoft Rusia menyebabkan anak perusahaan Microsoft lainnya untuk masuk ke dalam atau menjual perjanjian lisensi perangkat lunak yang akan mengizinkan transfer atau akses ke perangkat lunak yang tunduk pada IR atau oleh VAU. Dan perusahaan saham gabungan perusahaan pembangunan kapal bersatu, keduanya ada dalam daftar entitas BIS VAU atau Glavgosex Pertizia Rossi, ada lembaga federal Rusia yang terlibat dalam proyek konstruksi, termasuk jembatan Kerch yang dibangun untuk menghubungkan Crimea ke Rusia setelah invasi tahun 2014. United Shipbuilding Corporation bertanggung jawab atas mengembangkan dan membangun kapal perang Angkatan Laut Rusia. Dalam kasus VAU ini, beberapa karyawan Microsoft Rusia yang berbasis di Rusia memesan lisensi perangkat lunak melalui salah satu program penjualan terbuka Microsoft atas nama pihak yang tidak tercantum sama sekali dalam daftar entitas. Dalam kasus United Shipbuilding, peningkatan jumlah lisensi perangkat lunak ditambahkan di bawah perjanjian perusahaan afiliasi yang tidak terdaftar. Dan latar belakang tambahan tentang kasus ini, di sini mengeluarkan perintah hari ini yang mengenakan denda administratif sebesar 624.13 US dollar kepada Microsoft sebagai bagian dari penyelesaian BIS. Microsoft mengakui perilaku yang ditetapkan dalam Prospect Charging Letter atau PCL yang melibatkan anak perusahaan Microsoft Rus, Microsoft Rusia, dan selain peneliti BIS, Microsoft mengadakan penyelesaian yang sesuai dengan OFAC di mana Microsoft menyetujui penalti sipil sebesar 2.980.256.86 US dollar untuk menyelesaikan 1.339 pelanggaran peraturan sanksi OFAC yang melibatkan Ukraina atau Rusia, Kuba, Iran, dan Suriah. Sehubungan dengan tindakan OFAC terkait, Microsoft diberi kredit sebesar 276.382.000 oleh BIS yang bertanggung
yang bergantung pada Microsoft yang memenuhi persyaratan berdasarkan perjanjian penyelesaian OFAC yang menghasilkan jumlah denda gabungan keseluruhan sebesar 3.327.866,86 US dollar. Sekian dari presentasi saya. Jadi yang saya tangkap dari kasus ini adalah sebenarnya Microsoft pusat atau Microsoft yang berada di Amerika Serikat sebenarnya tidak terlibat, tetapi yang melakukan kejahatan tersebut lebih ke arah ke Microsoft di cabang Rusia karena dia membeli perangkat lunak Microsoft atas nama third party atau perusahaan yang tidak termasuk ke embargo Rusia Ukraina, tetapi sebenarnya perusahaan tersebut adalah milik orang Rusia itu sendiri. Jadi itu sih kesimpulan saya. Dan akhir, menggoreng ikan dicampur pepaya, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi saya, semoga mendapat nilai yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.